Welcome to Dolan Channel. Oh, sahabat Dolan, balik lagi ke sama Dolan. Kali ini kita juga jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, yaitu Malang. Rondonya itu kita akan coba naik kereta dari Jakarta ke Malang menggunakan Gajayana, kelas ekonomi. Itu kita akan coba explore kereta Gajayana ya. Terus setelah nyampe di sana kita akan coba short trip di kota Malang. Kita coba cari tempat-tempat tips yang menarik buat kita kunjungin. Itu Dolan udah coba searching ada tempat yang menarik buat kita datangin ya. Setelah itu di hari kedua kita akan coba berburu sunrise di Bromo, tapi kita menggunakan salah satu jasa trip yang cukup terkenal dan kita menggunakan private trip. Jadi harusnya ketika kita ambil yang private trip itu akan lebih menarik dan hasil foto-fotonya lebih fokus ke kita ya. Terus di hari kedua itu malamnya kita akan coba jalan-jalan ke kota Malang. Pada malam hari kita akan coba datangi salah satu kafe yang konsepnya itu menurut Dolan itu menarik, restoran kafe yaitu di apa ya. Lalu selanjutnya di hari terakhir kita akan coba road trip lagi keliling kota Malang. Nanti Dolan bakal keliling kota Malang itu menggunakan motor. Lalu sorenya itu kita akan coba naik bis yang lagi hits nih, Entrance, dengan double deckernya dengan nama nickname-nya itu The Sunset. Dolan ini penasaran sebenarnya sama bis Entrance ini karena konsepnya itu menarik. Nanti jangan lupa untuk terus diikutin Dolan dalam jalan-jalan kali ini. Sekarang kita lagi ada di stasiun Pasar Senen. Betul ini Dolan Dolan langsung ke Pasar Senen dari tempat kerja ya di Kemayoran. Jadi nggak sempat ganti baju, ini masih pakai baju kantor. Jadi kita langsung aja pergi ke stasiun Senen buat langsung caw ke Malang. Ya, kita masuk ke keretanya itu jam 10 dan sekarang ini masih jam 7, jadi masih ada waktu 3 jam buat nanti kita coba explore stasiun Senen ya lumayan padat ini sebenarnya, padat banget, jadi vibes-nya itu udah kayak mudik. Untuk kita coba beli ini biasa Akhirnya setelah menunggu 3 jam kurang lebih, pukul 22.00 kita sudah diperbolehkan menunggu di peron 3. Tepat pukul 22.10 kita sudah masuk ke dalam kereta Jayabaya. Dan alasan kita memilih kereta ekonomi Jayabaya ini karena gerbongnya yang sudah di generation, yang artinya kursi-kursi kelas ekonomi yang sekarang sudah seperti kelas eksekutif, yang hanya saja yang menjadi pembeda adalah jarak kursi satu dengan yang lainnya. Lalu bahan kursinya yang terlihat premium dan tidak adanya leg rest di kelas ekonomi. Koleksi ya Dolan kalau salah. Lalu nggak lupa juga ada colokan listrik yang tipe C dan tipe A, dan ada juga stop kontak sebanyak 2 buah. Nah ini kelihatan ya jarak kursinya masih ya lumayan lah untuk kelas ekonomi.
Lalu bahan kursinya juga sudah menghadap ke depan semua. Nah, ini Alif lagi pengen tahu cara kerja dari blend roller. Nah, di sini terlihat kulit kursinya itu, bahan kursinya itu terlihat premium ya, walaupun memang kelas ekonomi. Yang membedakan memang tidak ada leg trace di kelas ekonomi. Lalu di sini juga ada tab A dan tab C untuk kita cas, dan di situ juga ada stop kontak 2 buah. Nah, ternyata AC di gerbong sudah cukup dingin ketika kita baru masuk gerbong. Kelihatan Alif udah mulai kedinginan tuh. Lalu pukul 22.20 kita mulai jalan dari stasiun Pasar Senen. Tepat jam 22.42 kita baru sampai stasiun Bekasi, dan di sini nggak lama ya, paling hanya 1-2 menit saja. Dan kalau kalian pengen kursi yang full jendela, boleh coba lihat nomor kursinya ya, karena kalian kira-kira aja semakin ke depan nomornya semakin maju, karena kursi yang Dolan duduki ini nomornya 6C dan nomor 6D, jadi ke depan 7, 8, dan 9. Tepat pukul 22.44 kita sudah mulai jalan lagi dari stasiun Bekasi. Memasuki pukul 11, lampu kereta atau lampu gerbong sudah mulai diredupkan. Terlihat yang lebih dominasi hanya ambient light aja di atas maupun di bawah ya. Jam 11.10 kalau nggak salah ini sudah sampai stasiun Karawang ya. Lalu jam 11.28 kita baru sampai stasiun Cikampek. Jam 1.25 kita baru sampai stasiun Cirebon. Just info aja buat kalian yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta malam hari, jangan lupa untuk check out selimut dari KAI ya, supaya kalian gak kedinginan di dalam kereta, karena AC-nya ternyata dingin banget sumpah. Dan kalau emang ternyata kehabisan, kalian bisa prefer untuk bawa selimut dari rumah ya, itu mending aja ya, worth it lah untuk kalian gunakan ketika di perjalanan kereta pada malam hari. Karena jujur ini nggak bisa tidur, saking dinginnya tuh sampai nggak bisa tidur. Jadi ini begadang ya, baru tidur sejam, terus bangun lagi karena kedinginan gitu, karena nggak bawa selimut gitu ya. Jaket Dolan juga dipakai sama Alif, jadi kedinginan full, yakin deh. Jadinya kebangun terus, tidur cuma sejam terus kebangun, tidur lagi, bangun lagi, dan akhirnya dari jam 3 Dolan bergadang ya. Terus ini jam 5 Dolan ngajakin Alif buat sarapan di kereta restorasi. Kebetulan rumahnya Alif nggak mau ikut karena mager ya, jadi cuman Dolan sama Alif aja yang ke kereta restorasi. Nah, ini menikmati perjalanan view pagi dari kereta restorasi. Terus jam 6.09 kita baru sampai di stasiun Cepu. Jam 9
jam 9 ini kita nyampe Cepu, stasiun Cepu. Pelanggan istimewa, kami harap Anda menikmati waktu istirahat selama perjalanan. Sesaat lagi, pramugara dan pramugari akan mengumpulkan. Jadi mau makan ini atau mau makan ini? Jadinya mau makan ini atau nggak mau mau makan di sana atau di sini? Masya Allah, pemandangan pagi ini dari kereta sungguh indah. Walaupun memang hamparan sawah, tapi nikmatmu ya Allah. Terima kasih atas pemandangan indah pagi hari ini di kota orang lain. Mudah-mudahan Dolaners bisa melakukan perjalanan juga ke tempat-tempat yang Dolaners inginkan. Karena trip bersama keluarga ini bukan hanya menyisihkan luang waktu kita untuk keluarga, tapi menabung memori-memori indah bersama keluarga kita kelak di masa-masa yang akan datang. Karena waktu yang kita jalani ini mungkin saja sulit terlewati lagi bersama gitu ya. Jadi kita harus memaksimalkan waktu dengan keluarga dengan memori-memori indah. Kita sudah sampai stasiun Babat dan masih ada waktu 3 jam lagi untuk sampai stasiun Malang. Lakukan, persiapkan diri Anda, periksa dan lidik kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Salah satu alasan kita memilih kereta yang hampir belakang itu supaya kita bisa melihat view seperti ini. Cuman kebetulan kita memilih perjalanan malam, jadi baru bisa memvideokan view dari belakang kereta ya pagi ketika kita sudah menyampe di Malang. Kurang lebih ini di Sidoarjo, karena di sebelah kanan nanti ada Tanggul Sidoarjo ya, yang dimana itu menanggul Lumpur Lapindo. Jadi buat kalian Dolaners yang mau jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan, apabila pengen menikmati suasana perjalanan seperti ini, ada baiknya Dolaners memilih perjalanan yang dari pagi ke malam ya, karena di sepanjang jalan pasti banyak sekali view-view yang menarik. Tapi buat Dolaners yang memang melakukan perjalanan malam untuk istirahat, memang lebih baiknya pas untuk istirahat ya, bukan untuk view, karena untuk view pasti nggak bakal kelihatan gitu ya.
Akhirnya setelah hampir 12 jam, sekarang pukul 10.44 kita sudah sampai di stasiun Malang. Jadi naik kereta itu kerasa nggak kerasa ya, apabila kita nyaman pasti nggak akan terasa gitu. Cuman kalau yang nggak prepare kayak Dolan ini nggak akan terasa ya, karena malamnya itu jadinya bergadang gitu. Akhirnya kita sampai di stasiun Malang dan ini saatnya kita menuju pintu keluar ke arah timur, pintu timur kalau nggak salah, karena kita ada janjian dengan penyedia sepeda motor, kita sewa sepeda motor di penyedia itu. Jadi setelah perjalanan panjang dari Pasar Senen ke Malang, karena ini perjalanan pertama naik kereta saya ya sama keluarga, mungkin next kalau kita ada rencana untuk pergi-pergi naik kereta lagi dan dalam kondisi malam hari, kayaknya harus prefer bawa jaket dan selimut kalau diperlukan, karena kebetulan di Jayabaya semalam itu suhu AC-nya itu dingin banget ya, itu waduh sampai nggak bisa tidur lah, maksudnya mau tidur nggak nyaman, mau ditidurin juga terlalu dingin gitu. Akhirnya kita tidurnya itu jam 2 jam aja, terus habis itu bangun berusaha untuk coba menghangatkan diri ya gitu ya. Paling kalau emang yang nggak bawa keluarga, nggak bawa anak itu, kalau misalkan udah kedinginan, baiknya itu bisa main ke kereta restorasi, itu di sana tuh hangat ya. Walaupun di beberapa gerbong pas kita lewat itu ada yang kondisinya dingin banget gitu ya. Terus ada juga yang kondisinya juga hangat gitu. Jadi mungkin entah pengaturan per gerbongnya yang berbeda atau memang pas gerbong yang hangat itu masih rusak AC-nya atau sedang tidak baik kondisi AC-nya. Jadi mungkin next kalau misalkan ada perjalanan jauh lagi yang dihaluskan perjalanannya malam. Akhirnya setelah nunggu 5 menit kita sudah mendapatkan motornya. Ternyata motornya sudah ada di parkiran ya. Jadi ternyata penyedia motor itu sudah standby lebih dulu dibandingkan kita. Tujuan selanjutnya adalah kita ke hotel Java Boutique Hotel. Karena ini hari Jumat, kita coba untuk drop dulu kopernya, lalu kita cari masjid untuk sholat Jumat. Dan beginilah penampilan dari Java Boutique Hotel. Nah, kita mau drop dulu koper-koper kita karena kan belum bisa masuk check in ya. Jadi kita titip dulu koper kita. Setelah kita drop koper dan tas kita, dan setelah sholat Jumat, kita coba cari makan di warung Mundu, tongseng setan dan sate gajah. Tagline-nya seperti itu. Dan memang terlihat satenya itu gede banget ya, sate ayamnya gede, sate sapinya gede, lalu ini iga bakarnya juga gede ya, lumayan lah ya. Terus tongsengnya juga lumayan, cuman kalau menurut Dolan rasanya kurang meresap gitu sih. Setelah selesai makan, kita balik ke hotel untuk check-in karena sudah waktunya untuk check-in, dan pas kita kembali waktunya udah pukul 2, jadi tentu bisa check-in.
Dan ini penampakan dari lantai 3 dari Java Boutique Hotel. Hotelnya minimalis karena memang tujuan kita di hotel ini cuma untuk singgah sore hari ya, karena nanti malam jam 11 kita sudah dijemput oleh driver dari penyedia perjalanan untuk ke Bromo. Jadi karena tujuan kita memilih hotel ini untuk singgah sementara, ya kita pilih yang hotel budget dulu ya, karena tujuannya cuma untuk istirahat sore hari. Ini terlihat juga memang kamar mandi ya sedikit sempit gitu ya. Lalu juga memang pas dolan ke kamar itu ya TV nggak bisa dipakai sih gitu, jadinya ketika sore ya Alif nggak bisa nonton, jadinya diajak tidur aja gitu. Tepat pukul 11 kita dijemput sama driver penyedia travel, dan ini memang gratis ya, udah include di harga travel. Kalian penasaran gak sih kita pakai jasa travel apa? Simak terus videonya sampai selesai biar kalian tahu kita pakai jasa travel apa. Ini kawasan apa sih Pak? Banyak rumah. Ijen. Ijen itu Ya. apa? Ijen itu perumahan. Oh, perumahan. Di samping perumahan juga ada jalan porosnya, tengah kota. Oh, aku bingung soalnya kok di sini kawasannya elit-elit, Iya, tapi ini memang tengah, tengah-tengah. Tengah kota. tengah kota ini ya. Cuma karena kondisi sudah agak gelap, Iya. jadi nyampe di bioskop itu nggak pakai sarung gitu, masih betah. Masih betah. Sekarang masih pakai sarung. Kemarin ini Pak ya, apa kabut ya Pak? Iya, termasuk kabut. Bagi kami, tapi bagi yang dari Surabaya, Kalimantan, Wah, dingin gue banget. dingin betul katanya gitu. Batu itu kalau di Jakarta itu bobotnya ya gitu ya. Oh iya, benar, benar. Banyak apa pegunungannya. Ini kalau jalan malam aman Pak di Malang Pak. Misalkan naik motor jalan-jalan gitu. Kalau di sini hampir nggak pernah ada, tidak kriminal, tidak ada. Itu malam kota. Yang masih ada kadang-kadang rawan itu yang kabupaten. Saya ini Malang kabupaten. Oh, Malang Kabupaten. Iya. Ini masuknya kok Ini kota. Kota. Masih 20 kilo ke arah selatan. Wow. Jadi Stadion Kanjuruhan itu loh, Malang kabupaten.